Ada partisipan, dimohon untuk tangannya karena kita akan memulai acara. Assalamualaikum pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Kuasa, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada acara persiapan dunia kerja dan membangun kesuksesan karir yang diselenggarakan oleh program studi dengan EBUSU. Yang hormati Ibu Yasmin Hairunisa Mukhtar, SPMBA, selaku program studi D3 Keuangan, Merliana Napitu SEMM sebagai narasumber kita pada acara webinar hari ini, dan yang kami hormati para acara kita pada pagi hari ini, serta yang saya sayangi, rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih karena hadir di acara yang kita cari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh MC saya sendiri, Adis lagu Indonesia Raya, lanjut ke pembacaan doa, lalu ada kata sambutan dari Ketua Program Studi D3 Keuangan, kemudian pembukaan oleh moderator, serta pembacaan CV pembicara oleh Ibu Baby Candida SENS. Lanjut ada pemaparan dari Ibu Berliana Napitu SEMM. Selanjutnya ada sesi diskusi, kemudian ada sesi foto bersama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, mohon mengaktifkan.
Selanjutnya, Wan Habibie. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama menurut doa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yudhi lil jalali wa al karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemeliharaan alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Dan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkau Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahmana, ya Rahim, hanya kepadamu mohon pertolongan. Sekian doa yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akil. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Program Studi D3 Keuangan, Ibu Yasmin Hairunisa Muhtar, SP MBA. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Adis. Baiklah, izinkan saya untuk mengucapkan kata sambutan dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alhamdulillahirabbil alamin. We can be here in this important event with the title Persiapan Memasuki Dunia Kerja dan Membangun Kesuksesan Karir. The Honorable, our speaker, Ibu Berliana Napitu SEMM, the General Director, Perumda Tirta, our alumni of D3 Keuangan. The Honorable Ibu Baby Candida as the moderator and also as the Secretary of Finance Major D3 Keuangan, Vocational Study, all the lecturers, the organizing committees, and our lovely students. It's really an honor for me to have our amazing speaker, Ibu Berliana, our lovely students. Thank you very much for your of the regular events conducted by our department in order to open the perspective regarding the world of work. Today, we are going to discuss two important things for the students. One is the preparation for entering the world of work, and the second one is the how to build the career success in the working place. As we know, in this hyper competition era, best efforts to prepare for their future. We need abundant resources such as skills, good attitudes, motivations, and many more. Learn from Ibu Berliana, such as how to do the persuasive communication skill, negotiation skill, and for example, like IT skill and etc. As a student, for you to build your set of competencies which link to the demand of the market. Here, our role as the vocational education is students in the preparation so they can fit and adjust themselves as requested by the world of work and how to build the career success in the working place. Berliana must be have something in her mind why I have to speak English here. It's because I want to motivate our students adjust themselves for the English conversation, especially for the vocational students, yeah, D3, they have graduates from the bachelor degree,
Yeah. So in order to win the competition, you need to upgrade your skills. So we have to learn from Ibu Berliana, yeah, from her career success. So therefore, on really hope that we can learn a lot from Ibu Berliana as the alumni, yeah, and then also as the general director. Okay, so I think that's all that I can convey for today. Wabillahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Yasmin yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Baby Candida Sibon SE MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Adis. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Masih semangat? Pagi, Bu. Semangat ya. Ya, harus semangat. Ini Ayo buka kameranya. Tolong dibuka kameranya, Dek. Biar kita lihat dulu wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ya kan Bu Ber ya? Ya. Bu Berliana pengen Paginya adik-adik semua. Iya, mana semangat paginya? Ya, nah benar yang dibilang Bu Yasmin, acara ini sebenarnya adalah suatu acara yang memang harus kalian saksikan, kalian dengarkan, karena bakal banyak narasumber dan biasanya kita memang selalu mengundang narasumber itu adalah alumni. Kenapa alumni? Karena diharapkan jadi motivasi untuk adik-adiknya bekerja, sekolah lebih baik untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini juga nanti adik-adik akan mendengar apa aja sih sebenarnya cara-cara ataupun tips-tips dalam memasuki dunia kerja dan bagaimana sih jenjang karir itu, bagaimana menapaki jenjang karir di pekerjaan. Nah, untungnya kita bertemu dengan narasumber yang sangat hebat, saya bilang. Enak dipanggil ibu atau kakak nih Kak? Atau Biar lebih dekat panggil kakak aja ya. Panggil kakak ya. Untungnya kita ketemu nih dengan Kak Berliana Napitu. Kenapa saya bilang beruntung? Karena beliau adalah alumni dari D3 Keuangan. Kalau masa Kak Ber masih Fakultas Ekonomi ya Kak ya? Masih nggak pakai bisnis ya Kak ya? Bisnisnya, ya benar. Fakultas Ekonomi. Nah, berikut saya akan bacakan CV dari narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa ini. Narasumber kita tadi sudah sering disebutkan namanya adalah Ibu Kakak Berliana Napitu SEMM. Beliau lahir di Pematang Siantar 6. Pendidikan beliau. Nah, pada tahun 1994 beliau mengikuti pendidikan di D3 Keuangan Fakultas Ekonomi USU. Jadi beliau ini adalah alumni tahun 1994. Kemudian tahun 2002 beliau lanjut studinya tetap di Fakultas USU. Beliau mengambil S1 Manajemen Konsentrasi Keuangan ya Bu ya. Oke. Tahun 2012 lagi-lagi beliau S2 Nomensen mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Nah, sekarang saat ini lagi-lagi beliau sekolah kembali. Beliau sekolah di program studi S3 Ilmu Manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Jadi sekolah itu penting ya Bu ya sangat. untuk menapaki jenjang karir yang ke depannya. Nah, bagaimana nih riwayat pekerjaan atau jenjang karir beliau? Tahun 1998 sampai dengan 2001 itu asumsinya berarti udah tamat ya Bu ya. Beliau menjadi staf petugas loket untuk Tirta Nadi atau di mana nih Bu? Kemudian tahun 2001
sampai dengan 2006 beliau menjadi asisten pembukuan bidang keuangan. Dan tetap dalam tahun 2007 beliau menjadi asisten penagihan rekening. Tahun 2007 sampai 2010 beliau menjadi kepala bagi. Tahun 2010 beliau menjadi pelaksana kepala cabang Prumda Tirtauli. Dan Tirtanadi. Tirtanadi, Prumda Ya. Tirtanadi, di Tirtanadi ya Bu ya, kepala Ya. cabang di Tirtanadi. Nah, tahun 2018 sampai sekarang beliau ini adalah Direktur Umum dari Prumda Tirtauli Pematang Siantar. Gimana nih jenjang karirnya dari awal sampai akhirnya beliau menjadi Direktur Umum di Prumda Tirtauli? Nanti kita akan sampaikan dan apa-apa saja yang tahap-tahap apa yang harus dijalani. Kepada Ibu Berliana, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Edi. Selamat Ibu Yasmin. Hadir acara ini dan adik pengasuh yang sangat-sangat saya cintai. Jadi ada semangat pagi dulu. Jadi siapa yang nggak buka kamera berarti belum semangat. Nah, seperti itu. Ya, jadi adik-adik yang sekarang saat ini, yaitu pada masa-masa perkuliahan dulu, berterima kasihlah kepada Tuhan karena kalian sudah memiliki peluang. Manakala kalian pertama kali diterima keuangan D3 USU, menang di situ. Walaupun pemenang di keuangan D3 USU. Tetapi optimislah. D3 itu lebih unggul ya, karena lebih siap bekerja. Pertama, punya waktu yang cukup. Manakala orang masih berkuliah, kalian sudah mulai untuk pikirkan bekerja. Itu yang utamanya. Kalian ini sudah diajari untuk berpikir kritis pada waktu mahasiswa. Dan juga sudah digembleng ya sama dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalian itu sudah biasa dari yang lain-lain. Berarti tahap pertama kalian sudah memiliki seleksi awal untuk masuk di dunia kerja. Yang penting pada saat kalian kuliah, kalian punya target. Kapan itu kalian harus sudah buat dead limit, kalian harus tamat 3 tahun. Kalau bisa 2,5 tahun, sangat luar biasa. Berarti kalian lebih unggul lagi di depan dari yang lain. Nah, kemudian manakala kalian ingin menyelesaikan studi, kalian belajar. Kemampuan kalian itu harus dibarengi dengan komputer yang saat ini sangat-sangat semua membutuhkannya. Kemampuan teknologi informasi, kemudian yang bagus, attitude yang bagus, dan yang paling utama, kalian itu harus punya disiplin pada diri kalian sendiri. Disiplin tepat waktu, belajarlah mulai dari sekarang. Apapun itu, mulai dari disiplin diri. Nanti itu akan membuat kalian terbiasa untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian bekalilah dengan kemampuan tadi yang saya bilang, karena dengan skill tadi itu akan lebih diutamakan, lebih direkomendasikan. Fresh graduate pasti selalu akan diminta pengalaman kerja. Jadi untuk pertama, karena kalian harus membayar pengalaman itu dengan dimulai dari nol. Itu tidak usah muluk-muluk, mau jadi sales, mau jadi apa. Yang penting itu bisa menjadi pengalaman sama kalian. Nah, manakala kalian nanti sudah masuk ya, kompetensi sudah kalian miliki, kalian juga harus punya inovasi, dan kalian juga punya harus nilai jual.
itu sangat penting. Kalian punya alumni, itu merupakan satu relasi. Kalian punya pertemanan, itu merupakan suatu relasi. Itu bisa mendukung kalian untuk tahap-tahap paling tidak memberikan wawasan atau memberikan informasi terkait adanya pembutuhan pekerjaan. Sehingga kalian lebih mendapat mudah informasinya daripada yang lain. Kemudian dunia kerja itu memang itu sangat tahan. Di dunia kerja itu persaingan akan terlihat, tetapi percayalah, manakala kalian bersaing tanpa menjatuhkan, itu kalian lebih terhormat. Jadi, bagaimana cara bersaing tanpa menjatuhkan? Tunjukkan kinerja kalian. Saya tahun 97 selesai dari D3 Keuangan USU, kemudian di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Pertama kali saya menjadi petugas loket. Tapi saya nikmati pengalaman di situ. Jadi mulailah dari pengalaman membayarnya mulai dari nol, tanpa memperhatikan kita harus kerja ini atau harus kerja ini, tapi mulailah. Jadi kita anggap bekerja itu ibadah. Kita melakukan pekerjaan itu, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan manfaat, kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan merupakan jadi ibadah buat kita. Dan alhasil kita mendapatkan pengalaman bagaimana kita dimarahi pelanggan, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana kita harus tetap tampil senyum walaupun dalam. Karena apa? Karena kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Nah, itu kita diajarin, pengalaman itu yang mengajari kita. Kemudian pada tahun 2000-an saya itu pindah ke bagian keuangan, saya menjadi staf akuntansi sampai tahun 2007. Kemudian di situ saya banyak pengalaman, di situ saya membedah bagaimana laporan keuangan perusahaan itu. Saya berhubungan langsung dengan pemeriksa. Saya berhubungan langsung dengan pemeriksa internal, eksternal, yang membuat saya makin menghadapi pemeriksa. Yang selama ini kita hanya menghafal teori, yang kita hanya tahu teori bagaimana itu laporan keuangan, laba rugi, neraca. Saat ini kita harus bisa menyampaikan kepada pemeriksa, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa ada jurnal seperti itu? Kenapa bisa ada aset seperti itu? Kita harus bisa menyampaikan, menjelaskan kepada pemeriksa. Jadi yang mungkin selama ini hanya teori, pada saat kita di akuntansi, kita harus bisa menjelaskan dan memaparkan kepada pemeriksa. Kemudian di tahun 2007, saya juga menjadi kepala bagian di cabang yang kecil, yaitu di cabang Prapat, di mana saya harus berpisah sama keluarga, anak istri. Kalau kita harus berkomitmen untuk berkarir, kita harus mau berkorban. Ya termasuk agak berpisah dengan keluarga, dan juga kita harus menempuh jarak yang cukup jauh ya. Kalau Medan Prapat itu sekitar, zaman dulu belum ada tol ya, itu mungkin sekitar 3 jam ke 4 jam. Nah kemudian di tahun 2010, saya dipindah lagi, ditempatkan lagi, dipromosikan menjadi kepala cabang di cabang Tobasa yang lebih jauh lagi. Dan di situ saya semakin kaya akan pengalaman. Di situ saya sudah tidak lagi itu sebagai acuan saya untuk bekerja. Karena saya di situ sudah harus skillnya harus sudah teknik. Karena kepala cabang di PDAM itu, kita harus tahu perpipaan. Di situ saya menjadi kepala cabang yang harus mengevaluasi ada sekitar 20 dan juga ada sekitar 6 pengolahan air bersih, di mana latar belakang saya yang keuangan itu sangat jauh dengan itu yang mengajari kita, sehingga kita tahu tekanan itu berapa, kemudian pompa itu jenisnya apa, sentrifugal kah, submersible kah, kita diajari di situ. Kemudian kita sampai dari keuangan, kita jadi tahu bagaimana itu membuat kualitas air yang baik. Seperti itu. Jadi itu sangat memang beda dengan latar belakang pendidikan kita. Tapi ingatlah, dengan ada teori. Seperti kata Immanuel Kant itu, pengalaman tanpa teori itu buta. Dan sebaliknya,
teori tanpa pengalaman juga hanya kecerdasan semu. Ya, jadi kita dua-dua itu harus diseimbangkan, ada pengalaman, ada teori. Nah, untuk itulah saya selalu sekolah. Sekolahnya nggak pernah habis, seperti itu. Karena sekolah itu memberikan ilmu baru buat saya dari segi teori. Yang nanti akan saya matching sebagai tambahan buat adik-adik, semoga bisa menjadi semangat. Saya berumah tangga, kuliah, dan juga pada saat kuliah saya mengandung, dan saya tetap belajar, saya tetap termotivasi. Karena apa? Tidak ada perasaan putus asa atau perasaan bagaimana pesimis duluan. Kita harus optimis. Pertama-tama optimis aja dulu. Banyak tantangan, tetapi percayalah, semuanya dapat kita atasi. Dengan pengalaman, dengan pendidikan yang kita miliki, kita dapat mengatasinya. Saya pertama kali melihat pompa, saya nggak tahu apa-apa itu pompa. Kemudian saya bertanya bagaimana siklusnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana perpompaan itu bisa menghasilkan, memproduksikan air. Terakhir itu dapat kita jalani. Nah, pasti ada teori tentunya. Nah, kemudian di tahun 2018, saya mengikuti seleksi jajaran direksi di Perumda Tirtauli Pematang Siantar. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, saya diterima menjadi Direktur Umum Perumda Tirtauli Pematang Siantar sampai sekarang. Di sini saya kembali lagi ke pendidikan yang melatar belakangi saya kembali lagi ke keuangan. Di sini saya harus bisa menganalisa semua laporan keuangan, bagaimana saya harus bisa membuat. Nah, pengalaman-pengalaman tadi ditambah dengan teori tadi itu sangat membantu dalam pekerjaan saya. Di sini saya punya peluang bahwa staf-staf saya dapat satu pemahaman manakala memberikan dan kita mengerti sehingga bisa sepemahaman. Nah, buat adik-adik yang di D3 Keuangan USU, ini merupakan peluang yang luar biasa di acara seperti ini yang sangat didukung sama kampus. Waktu zaman kami itu namanya ada seminar terbuka, itu biasanya mengundang tapi bukan yang terkenal, itu akan diundang melakukan seminar bersama di kampus, dan itu sebagai motivasi buat kita. Saat ini mungkin adik-adik berpikiran, suatu saat aku ingin seperti ini. Silahkanlah bermimpi dan teruslah berjuang, dan jangan ingin dapat kalian capai. Banyak ya yang di keuangan D3 USU saat ini sudah alumni-alumni sudah memiliki tempat-tempat yang penting di seluruh Indonesia, terutama yang banyak di perbankan. Ada kepala cabang BNI, ada kepala cabang BRI, ada kepala cabang BCA, bahkan di seluruh penjuru Indonesia, dan juga ada yang di pemerintahan. Memiliki relasi alumni, kalian punya peluang di situ. Silahkan. Dimanapun nanti kita bertemu, silahkan. Mungkin saya alumni keuangan, saya sangat welcome sekali. Dan di perusahaan-perusahaan saat ini, itu keuangan sama akuntansi itu sangat-sangat dibutuhkan. Perusahaan apapun itu sangat-sangat membutuhkan. Dan kami sendiri di Perumda Tirtauli sangat-sangat kekurangan dengan yang namanya itu SDM dari keuangan dan akuntansi. Karena yang SDM keuangan dan akuntansi itu tidak semua punya peluang untuk duduk di kantoran pemerintah atau BUMD. Mungkin yang di swasta dia lebih seleksinya lebih lebih bersaing. Nah, kalau memang di pemerintahan atau di BUMN dia mungkin akuntannya. Tetapi ingatlah, kalian semua punya peluang untuk itu. Dan yang paling penting ada garis tangan. Itu sudah ada yang ngatur. Garis tangan itu tidak bisa kita pungkiri, Tuhan yang ngatur. Apapun kita bilang, Tuhan yang sudah menentukan. Tetapi bukan berarti kita putus asa. Tetap optimis buat adik-adik semua. Saya sangat-sangat antusias ya. Saya sangat senang adik-adik semua, apalagi
Ada saat ini saya lihat dosen-dosen yang di keuangan ataupun di ekonomi bisnis ini makin luar biasa, makin luar biasa. Jadi teruslah tingkatkan kompetensi Anda dalam bidang IT, dalam bidang public speaking, dan juga dalam hal-hal lain yang mungkin Anda punya nilai jual untuk Anda berikan kepada perusahaan-perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada Ibu Baby untuk acara kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semangat buat adik-adik semua. Horas. Horas, terima kasih Ibu Berliana, Kak Berliana. Nah, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing dengan Kak Ber? Jangan malu-malu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, gimana ya Kak caranya pada saat interview, atau gimana ya Kak supaya saya percaya diri pada saat nanti wawancara kerja? Ada nggak yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Sayanglah, kita udah ngundang narasumber yang luar biasa yang diharapkan bisa membantu adik-adik untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Apalagi nanti gini nih, mungkin sekarang belum kepikiran karena nanti ketika Anda sudah mulai menyusun tugas akhir, Anda sudah selesai tugas akhir, mulai pusing nih, mau diapain, mau ngapain, mau ngelamar kerja itu bagaimana caranya, ada tips and triknya enggak. Nah, sekarang mungkin tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa yang udah tamat, ada yang mau ditanyain nggak nih? Tadi ngelihat ada beberapa nih mahasiswa bimbingan saya yang udah tamat. Tadi saya lihat ada Ayu. Ayu masih ada? Atau Grace? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan malu-malu ya Kak ya. Malu-malu orang ini. Atau dibalik Bu Beb. Oh, pesertanya yang mau ditanyain. Kak Ber mau ngasih pertanyaan sama adik-adiknya Kak. Silahkan Kak. Iya, saya mau kasih pertanyaan nih buat para peserta. Silakan siapa yang mau bisa kasih pertanyaan. Nanti saya kasih hadiah nih. Saya kasih hadiah pulsa nih. Aduh, ada hadiah pulsanya ini. Iya, saya mau tanyakan sama adik-adik. Anda akan cenderung memilih perusahaan yang swastakah atau pemerintahan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa motivasi Anda untuk memilih atau menentukan salah satu lamar nantinya? Motivasinya ataukah apa? Yang penting kerja? Ataukah memang Anda tertarik pada perusahaan itu? Ada hadiahnya nih. Kan nggak mungkin saya jawab. Kan nggak mungkin ditunjukkan. Ayolah, jawab. Ada 100 berapa ini? Ada 150-an. Masa nggak ada yang mau jawab? Di main gaming aja Bu Baby, kasih apa? NIM ganjil yang rendah gitu, gamingnya aja. Biar dia Kalau pakai apa? itu saya minta yang NIM-nya di depannya 19,
Siapa? 19 titik 23. Siapa 19 23? Oh, kayaknya nggak ikut ini. Oke, 19 21 01 022. Kristiani Ginting. Ya, kalau menurut saya setelah D3 ini saya mau lanjut ke perusahaan swasta, Bu, daripada ke negeri. Rasanya untuk kayak menambah pengalaman dulu, Bu, gitu. Jadi tahu gitu dunia kerja itu bagaimana. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Saya kasih aplaus ya sama ini siapa? Kristiani Ginting. Tinggal nanti dikasih tahu aja nomor pulsanya sama Bu apa? Nomor handphone sama Bu Baby nih. Terima kasih, Bu. Biar kita kasih pulsa. Ya, nanti ke Iya. Grace ya. Nanti ke gimana? Ibu, saya mau menjawab. Ya, silakan, Kak. Nama saya Septi. Ya. Perusahaan swasta atau ke negeri. Kalau saya sih ke perusahaan negeri karena kan alasan itu perusahaan negeri itu kan seperti CPNS nih. CPNS ini kan memiliki jaminan setelah pensiun. Terus kesejahteraan dalam pekerjaannya itu kayak lebih terjamin menurut saya kalau dia di dalam negeri. Terus penghasilannya juga memang penghasilannya nggak setinggi swasta, cuman dia kesejahteraannya. Jadi kayak menurut saya mencari sejahteranya gitu loh, Bu. Ya, bagus ini. Adik kita Septi ini. Kasih aplaus nih buat adik Septi. Jadi dia biar sejahtera ngambil yang pemerintahan. Memang sih kalau kita lihat di pengalaman ya, pandemik terus perusahaan-perusahaan swasta, di mana banyak yang dirumahkan. Sementara yang saat itu bertahan adalah yang pemerintahan. Karena ibaratnya dia ditanggung sama negara, seperti itu. Itu memang pilihan kalian, tetapi memang semua masing-masing ada konsekuensinya. Dan lebih cenderung memang kalau di pemerintahan itu karir itu memang terbuka besar sama kalian, karena persaingan di pemerintahan itu kalau kalian memang berkinerja yang baik, persaingan itu lebih terbuka kepada kalian daripada yang di swasta. Itu memang rata-rata seleksinya kan kalau di swasta itu sudah terukur dan ada parameternya sudah jelas, sehingga di situ memang target itu yang jadi harus memang kita dapat. Manakala target dari perusahaan itu yang sudah ditentukan tak didapat, itu mereka akan langsung memberikan resign kepada pegawai. Kalau target ataupun konsekuensi yang kita diberikan kepada kita tidak sesuai dengan yang diminta sama pimpinan, itu hal sanksinya mungkin turun jabatan atau ada istilah pemerintahan namanya non-job ya, seperti itu. Nah, kalau di swasta sendiri dia langsung disuruh resign seperti itu. Jadi memang semua punya pilihan, tapi apapun itu pasti yang terbaik buat kita. Dan kalian lambat laun akan belajar di situ. Bagaimana pengalaman-pengalaman itu akan mengajari kalian mana yang terbaik buat kalian. Ya, Septi, semoga sukses kalau nanti tamat bisa keterima di CPNS ya. Sukses buat Septi. Iya. Nanti pulsanya dikirim juga nih. Masih ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk Bu
Ibu Berliana, sekarang kan dunia pekerjaan tuntutannya semakin banyak. Bagaimana cara agar kita dapat bersaing dan menyesuaikan diri dalam mendapatkan pekerjaan? Oke, Daniel Christian Marbun. Ya, memang saat ini perusahaan mau itu dia swasta, mau dia itu pemerintah, sangat-sangat membutuhkan kompetensi. Untuk itu tadi saya sampaikan, bekalilah diri kalian dengan kemampuan IT. Apalagi sekarang ini kan banyak ya yang bisa private ataupun yang cari sendiri itu keahlian-keahlian misalnya kayak Epanet, kemudian kayak yang untuk membuat aplikasi-aplikasi. Saat ini yang paling dibutuhkan perusahaan itu pembuatan bagaimana IT itu dapat membuat aplikasi. Di perusahaan manapun itu dia ini nilainya cukup mahal ya. Itu kadang perusahaan membeli satu aplikasi itu sampai ratusan juta untuk satu aplikasi. Nah, apabila kita punya SDM yang punya IT yang seperti ini, kita pasti mengutamakan yang dia mengetahui pembuatan aplikasi IT seperti itu. Jadi untuk Daniel Christian Marbun, saat berkuliah sekarang, bekalilah untuk les-les ataupun tambahan, sertifikat tambahan, mungkin ada yang non formal ya, yang kalian dapat dari luar, itu menjadi nilai tambah buat kalian. Kemudian bekali juga diri kalian itu dengan wawancara, berbicara pada saat kalian melakukan negosiasi untuk salary, itu sangat diperhatikan sama pemberi pekerjaan seperti itu. Buat daya tarik Anda, buat Anda punya nilai jual, sehingga mereka tertarik kepada Anda, sehingga mereka punya alasan kenapa mereka menggaji Anda, kenapa mereka merekrut Anda. Mereka punya alasan untuk itu. Nah, manakala Anda tidak punya nilai jual, mungkin Anda bagian dari tumpukan-tumpukan daftar yang tidak terpanggil, seperti itu. Oke, Christian Marbun. Baik, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya nih Kak, bentar Kak, sedikit aja Kak, kira-kira kemampuan berbahasa asing perlu nggak ya Kak ya? Oke, baik Beb. Kemampuan berbahasa asing itu perlu sekali. Apalagi itu perusahaan-perusahaan swasta saat ini dia kadang mencantumkan itu. Dan mungkin yang perusahaan-perusahaan Thailand atau yang Chinese itu mereka malah meminta ada bahasa-bahasa tertentu yang direcommended seperti mereka. Jadi ada istilah lebih diutamakan bahasa seperti itu. Nah, untuk yang di pemerintahan sendiri, saya bukan bilang bahwa bahasa Inggris itu tidak perlu. Perlu. Manakala ada nanti untuk jenjang karir, Anda diberikan promosi untuk sekolah ke luar negeri, Anda harus TOEFL. Itu yang dibutuhkan TOEFL, Bu Beb. Jadi dia diminta TOEFL-nya berapa. Nanti itu Anda akan bisa masuk beasiswa untuk yang ke luar negeri. Jadi jangan salah, pemerintah punya kinerja yang bagus, punya kemampuan yang cukup, Anda dapat mengikuti salah satu beasiswa untuk ke luar negeri. Seperti itu. Itu Tirta Nadi sendiri itu banyak itu pegawainya yang ikut program beasiswa luar negeri yang diadakan Cipta Karya. Itu ke Australia, ke Jepang, dan ke Belanda. Seperti itu. Nah, itu untuk adik-adik, jadi soft skill itu penting ya. Mau itu soft skill-nya teknologi, mau itu komunikasi, bangun, dan sekarang mulai diperhatikan. Jangan dianggap, nggak penting bahasa Inggris kan kita di Indonesia. Enggak, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya, Bu. Ya, silakan Hana. Kan pernyataan bilang kalau bekerja itu belajar di situ gitu kan, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, pengalaman itu yang kita cari. Nah, seperti Ibu tadi yang memulai dari nol, dan mungkin tadi Ibu kalau saya nggak salah itu Ibu pernah jadi staf akuntan. Kan ibarat kata kalau keuangan ini kan
kalau kami sendiri yang belajar lebih banyak belajar manajemennya gitu daripada belajar akuntansinya. Kalau mungkin akuntansi hanya di pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Nah, sementara Ibu sempat bekerja di staf akuntansi. Itu bagaimana, Bu? Apakah memang benar pernyataan yang bilang kalau itu kalau bekerja itu belajar-belajar di situ kayak? Baik, terima kasih Hana ya, adik kami Hana ya. Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi memang saya sampaikan tadi, pengalaman itu sangat-sangat kita perlukan dalam untuk bekerja selanjutnya. Karena itu merupakan ilmu. Tetapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang sebenarnya itu adalah teori. Teori itu. Karena itulah yang harus kita praktekkan untuk menjadi pengalaman. Nah, terkait dengan yang tadi akuntansi, keuangan sama akuntansi. Jadi manakala kita walaupun di keuangan itu hanya pengantar akuntansi, nanti itu akan dimatangkan pada saat kalian nanti bekerja langsung. Jadi saat ini pekerjaan yang sekarang, pembuatan laporan keuangan tidak lagi manual, dia namanya sistem komputer akuntansi. Jadi kita tinggal main di program, di aplikasi, main di aplikasi. Aplikasi juga bisa salah. Manakala ada yang salah menginput, aplikasi bisa salah. Di situ kita yang butuh teorinya. Jadi apapun ceritanya, teori itu yang kita harus menjadi patokan. Seperti persediaan. Itu kan persediaan nggak mungkin negatif. Manakala kita lihat di aplikasi, di program, ternyata berarti ada yang tidak benar. Kan tidak mungkin persediaan itu negatif. Kan seperti itu. Berarti ada yang tidak benar memasukkannya. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus tahu teori. Jadi kalau kita tidak nyimak sampai ke situ, tidak paham betul sampai seperti itu, laporan keuangan itu akan kita gulung seperti itu aja. Kita akan buat, kita akan sampaikan kepada manajemen bahwa seperti itu. Nah, manakala manajemen tidak begitu teliti melihat adakah persediaan yang negatif, itu akan menjadi laporan keuangan yang final. Padahal kalau mengatakan bahwa bekerja itu lihat di situ nanti, itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Kita harus bekali dengan teori. Nanti teori itu yang akan kita praktekkan. Jadi kalau nanti kalian bekerja hanya lihat-lihat di situ, sama saja kalian tidak ada motivasi untuk jenjang karir selanjutnya. Kalian itu kan mau diperhatikan. Kalian itu kan mau tahu orang lihat kita punya kinerja, kita punya nilai jual. Bekali dengan teori tadi. Anda harus punya ilmu. Manakala pimpinan Anda melihat, oh ini staf saya tidak hanya main program, tidak hanya main aplikasi, tetapi dia tahu asal muasal histori, hierarki dari kegiatan itu. Dia bisa menjelaskan. Di situ Anda punya nilai lebih dari yang lain. Jadi kadang ada orang bilang, kok saya nggak dipromosikan, saya punya basic latar belakang sarjana, saya punya, tapi dia tidak punya itu tadi nilai jual seperti itu. Jadi nggak benar. Nanti tengok-tengok di situ nggak benar. Tetap teori itu pakai kalianlah untuk di pekerjaan. Walaupun kadang teori dengan pengalaman yang di lapangan itu tidak sama. Tetapi buatlah mereka untuk seimbang seperti itu. Oke, Hana? Iya, Bu. Mungkin satu lagi ya, Bu. Ya, silakan. Jadi tadi sempat disinggung juga di pembicaraan sebelumnya itu mengenai interview. Nah, sebenarnya kan kalau yang banyak orang yang bilang kalau sebenarnya interview atau wawancara itu kan nggak melulu mengenai nggak melulu ditanya apa skillmu, apa skillmu, apa yang kamu punya gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dikategorikan pertanyaan menjebak. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang dilihat dari seorang pelamar gitu dari proses interview begitu Bu? Ya, sebenarnya pada saat wawancara ada beberapa kriteria yang akan dipertanyakan kepada si pelamar. Dalam hal perusahaan ingin meminta agar yang mereka inginkan itu sesuai dengan yang pelamar. Misalnya mereka ingin melihat secara psikologisnya kamu itu bagaimana. Kami itu orangnya tangguhkah, bisakah bekerja di bawah tekanan. Jadi itu kadang memang konteksnya di luar dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia lebih cenderung terkait tentang personal dari pelamar. Dia ingin melihat seberapa tangguhkah Anda untuk menghadapi masalah. Seberapa tangguhkah Anda untuk memberikan inovatif dalam bekerja. Seperti itu. Jadi dia lebih cenderung melihat personal Anda. Bukan dari bagaimana Anda
punya kemampuan untuk misalnya dari tadi yang non formal, misalnya pendidikan, itu di luar dari situ. Tapi dia ingin lebih melihat, menjiwai personal Anda seperti itu. Oke, Hana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau saya simpulkan? Bu, operator boleh nanya nggak, Bu? Oh, operatornya mau nanya. Silakan Kak Grace. Baik, saya ingin bertanya pada Ibu Berliana. Perkenalkan, Ibu, nama saya Grace. Saya lebih pengen minta pendapat Ibu sih, Bu. Sekarang kan biasanya untuk fresh graduate tuh kalau masuk dunia kerja, kita tahu kan persaingan tuh makin susah ya, Bu ya. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai relasi di dalam memasuki dunia pekerjaan? Kan sering tuh ya, Bu, kalau misalnya ini Grace dengar, ada istilah yang bilang ya yang IP-nya bagus bakal kalah sama yang punya orang dalam gitu, atau yang ini bakal kalah sama yang punya orang dalam. Gimana sih tanggapan Ibu mengenai pengaruh relasi di dalam mendapatkan pekerjaan? Itu sih, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Grace. Pertanyaannya cukup bagus. Relasi di dalam melamar ya, dalam dunia pelamaran pekerjaan. Tadi juga saya sampaikan, relasi itu memang sangat-sangat penting. Relasi itu dari pertemanan juga bisa jadi relasi, dari alumni juga bisa relasi, dari hubungan saudara juga bisa relasi. Jadi kita bukan bilang nepotisme ya, tapi relasi ya. Karena apa? Relasi itu tetap manakala kalian itu tadi balik lagi punya nilai jual, jadi parameternya memenuhi, itu baru relasi itu bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya parameternya sudah tidak terpenuhi, sama saja. Kita punya relasi pun kalau parameter yang diminta itu tidak terpenuhi, ya nggak bisa juga dibantu seperti itu. Seperti misalnya di PNS. Pada saat melamar CPNS, ada namanya itu CAT ya, nilai awal yang tahapan lulus. Berarti di situ kita sudah difilter. Yang tidak punya kemampuan, ya sama sekali walaupun dia mau relasinya gimana, kalau dia parameternya di CAT itu sudah tidak bisa, ya memang sudah gugur, tahap gugur. Seperti itu. Jadi relasi itu paling kita hanya mensondingkan bahwa ini ada yang punya kemampuan, yang bisa bersaing, yang punya daya jual, tetapi mungkin belum dikenal sama orang luar, sama pimpinan. Sehingga kita bisa sondingkan seperti itu. Nah, ibaratnya Anda itu punya nilai jual untuk dibuat kompetisi loh, untuk dikompetisikan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah punya relasi, kita sudah pasti bisa masuk, bukan seperti itu. Tetapi Anda sudah ikut menjadi salah satu untuk dikompetisikan, seperti itu. Tetap juga kompetisi. Jadi yang tertinggi akan kalah dengan punya koneksi, itu tidak ada lagi zaman sekarang. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi, semua serba transparan, semua serba bersaing. Jadi yang pintar saat ini memang betul-betul itu yang dibutuhkan. Jadi untuk yang yang punya bersyukurlah di dunia saat ini, di dunia kita di Indonesia ini, sekarang transparansi dalam bersaing itu lebih jelas. Jadi kalau Anda mampu, Anda punya nilai IP yang bagus, tapi hati-hati, jangan nilai IP-nya bagus, tapi tidak bisa dipertahankan, seperti itu. Nah, punya IP bagus, punya kemampuan yang luar biasa, Anda punya nilai jual. Optimislah bahwa Anda juga layak untuk dikompetisikan, seperti itu. Oke, Grace? Oke, Bu, berarti tanggapan Ibu sekali lagi, relasi itu bukan untuk mempermudah kita ya, Bu, tapi sesuai dengan ya. Kalau nggak sesuai dengan passing grade-nya juga nggak akan diterima walaupun dia punya relasi ya, Kak ya. Jadi ibaratnya dengan relasi itu seperti itu. Dan tetap pengetahuan, soft skill kalian, daya jual kalian tetap harus ada. Nah,
Itu tadi saya lihat absen sudah bisa absen, link absen ada di kolom chat kepada adik-adik mahasiswa. Oke, kalau bisa saya simpulkan adalah ketika kita akan memasuki ataupun ketika kita akan menapaki karir di dunia pekerjaan, yang pertama kita harus berpikir secara kritis, kemudian kita harus memiliki kemampuan terkait dengan teknologi, public speaking yang baik, kemudian yang tidak kalah penting adalah attitude, bagaimana attitude kita, kemudian disiplin diri. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau saya sih selalu bilang ke mahasiswa saya, sepintar apapun kalian, bagaimanapun pintarnya kalian, kalau tidak punya attitude dan disiplin diri yang baik, itu sama dengan bohong. Jangan jadi orang pintar yang kebablasan. Seperti itu. Kemudian apapun itu, pengalaman adalah penting. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Ambil pekerjaan itu sebagai pengalaman untuk Anda membangun karir ke depannya. Kemudian, bersainglah secara sehat. Tanamkan bahwasannya bekerja itu adalah ibadah. Ya kan? Selain itu juga harus punya komitmen diri yang kuat terhadap pekerjaan. Itu adalah hal-hal yang penting ketika Anda akan membangun karir. Nah, mungkin saya akan mengulang quote dari Kak Berlin yang katanya adalah pengalaman tanpa teori adalah buta, tapi teori tanpa pengalaman adalah kecerdasan semu. Jadi tetap lebih butuh ilmu dan tetap butuh pengalaman. Jadi nggak ada lagi stigma yang bilang ilmu di perkuliahan itu nggak akan dipakai di dunia pekerjaan. Nah, hapus stigma itu. Mari kita sinergikan antara ilmu yang ada di jenjang Anda menempuh kuliah dengan nanti akan Anda aplikasikan di dunia pekerjaan Anda. Apalagi Anda adalah D3 keuangan, yang ilmu keuangan itu dibutuhkan dimanapun Anda berada. Di segala lini sektor itu perlu sekali yang namanya keuangan. Tanpa keuangan, tanpa adanya pengaturan keuangan yang baik, perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya Kak Ber ya? Ya. Ini saya akan kembalikan ke MC. Silahkan Adis. Terima kasih kepada adik-adik. Oh, satu lagi Kak Ber. Ini jadi saya konfirmasi ulang yang dapat hadiah siapa aja ya Kak? Ini biar ada motivasi juga buat adik-adik sekalian. Sekalian saya juga ingin memberikan agar adik-adik itu punya keberanian. Semua yang melakukan pertanyaan hari ini akan diberikan hadiah pulsa ya, Bu Baby. Oke. Yang hari ini menanya ataupun menjawab pertanyaan dari Kak Ber, setelah ini segera hubungi Kak Grace, ya. Segera hubungi Kak Grace untuk didata nanti biar saya bisa kirimkan ke Kak Ber. Terima kasih banyak Kak Ber atas hadiahnya. Kalau Kak Ber ada ngasih hadiah, ya dari kami juga ada. Tapi jangan dilihat dari apa ya, ini adalah bentuk kesenangan kami, bentuk rasa syukur kami, bentuk terima kasih kami kepada alumni yang mau berpartisipasi, memberikan support, memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Mungkin nanti kami kirim secara virtual dulu ya Kak. Oke, terima kasih. Ini dari kami Kak. Ya. Ini Kak Ber karikatur dari kami, dari program studi D3 Keuangan. Dan lagi ini yang merancang dan yang men-sketnya adalah salah satu mahasiswa kita juga. Nanti mungkin kami cetak, kami kirim ya Kak ya. Waduh, cantik sekali, luar biasa. Terima kasih Bu Baby. Saya jadi kelihatan cantik sekali di sini soalnya. Saya serahkan ke MC, silakan.
Ya, luar biasa sekali ya pemaparan materi yang telah kita dengar tadi dari Ibu Berliana. Semoga ilmu yang diberikan itu dapat berguna bagi kita semua. Dan perlu diketahui bahwa webinar kali ini merupakan salah satu usaha prodi untuk membantu adik-adik semua untuk mendapatkan gambaran dan membangun kompetensi mengenai dunia pekerjaan dan memperluas prospek pekerjaan ke depan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Ibu Berliana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada webinar kita, dan Ibu Baby selaku moderator, serta para partisipan yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir acara. Diingatkan kepada di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Dan sebelum kita tutup acara ini, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya. Kepada seluruh partisipan, mohon mengaktifkan kameranya. Masih ada nih yang masih off cam. Dihidupin dulu kameranya mungkin. Oke, baiklah. Kita akan memulai sesi fotonya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dengan demikian, maka berakhirlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang salah. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ber. Terima kasih juga untuk Bang Nur Fadli, Bang Arif, Kak Darmili, Kak Bang Januar. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih ada. Hadir. Oh, ada di sini ya Pak Arif ya. Oh ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Terima sampai kasih ketemu banyak. ya. Ya, sampai ketemu izin live. Kak. Ya. Ya. Saya izin live ya. Iya, Bu.